Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Dalam video ini, kami akan menyampaikan materi mengenai politik uang dalam pemilihan kepala desa. Berikut nama-nama dari kelompok 4. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau Pilkades merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, Pilkades sering diwarnai oleh berbagai masalah. Salah satunya adalah politik uang. Politik uang atau yang sering disebut sebagai money politics merujuk pada praktik memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan mereka. Dalam konteks Pilkades, praktik ini dapat mengganggu proses demokrasi dan mengurangi kualitas pemilihan. Kebijakan permasalahan. Politik uang dalam pemilihan desa atau Pilkades menjadi isu serius yang mengancam integritas demokrasi di tingkat lokal di Indonesia. Meskipun terdapat undang-undang yang melarang praktik ini, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku politik uang, praktik tersebut masih marak terjadi. Politik uang sering dilakukan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak suara atau memilih calon tertentu dan menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi pemilihan. Kebijakan dan solusi penegakan hukum. Nah, di sini ada 2 poin. Poin pertama itu sanksi yang lebih berat, di mana undang-undang tegas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sanksi pidana bagi pelaku politik uang. Pelaku terbukti melakukan praktik politik uang dapat dikenakan sanksi pidana, penjara, dan denda yang signifikan, yang bertujuan untuk memberikan efek jerah dan mencegah praktik tersebut. Poin kedua, penindakan yang cermat. Kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan cermat dan kasus-kasus politik uang diadili secara adil. Penegakan hukum yang tegas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Kemudian, kebijakan dan solusi selanjutnya yaitu peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye. Yang pertama, pelaporan dana kampanye. Persyaratan pelaporan dan pengawasan sumber dan penggunaan dana kampanye harus ditambahkan dalam Undang-Undang Pembiayaan Kampanye. Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih besar kepada publik untuk mengawasi praktik politik uang dan mempertanyakan calon kepala desa yang mungkin terlibat dalam praktik tersebut. Yang kedua, pemantauan yang ketat. Pemantauan yang lebih ketat terhadap pembiayaan kampanye dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran dengan lebih efektif. Dengan adanya pengawasan yang lebih intens, pelanggaran akan lebih sulit untuk dilakukan, sehingga menciptakan lingkungannya lebih bersih dalam Pilkades. Adapun kebijakan dan solusi selanjutnya yaitu kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang pertama, norma budaya politik yang baik. Pemerintahan, LSM, dan kelompok masyarakat sipil harus bekerja sama dalam melaksanakan program-program pendidikan publik dalam kampanye kesadaran untuk mengubah norma budaya politik yang merugikan. Masyarakat harus diajarkan tentang pentingnya pemilihan yang bebas dari pengaruh finansial. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan untuk mengawasi praktik politik uang. Dengan informasi yang lebih lengkap tentang sumber dan penggunaan dana kampanye, masyarakat dapat mempertanyakan kegiatan yang tidak transparan dan mempromosikan praktik yang etis. Oleh karena itu, kombinasi dari penguatan penegakan hukum, peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye, dan kampanye pendidikan serta kesadaran masyarakat adalah solusi efektif untuk menghentikan praktik politik uang dalam Pilkades.
Dari hasil wawancara kami, adapun rencana tindakan yang diambil untuk membasmi politik uang dalam pemilihan pilkada. Yang pertama, evaluasi kontrol harus lebih terjaga. Tujuannya untuk menjamin sistem pilkada yang lebih adil dan bebas dari pengaruh finansial. Dengan cara, satu, mengkaji ulang efektivitas pemilihan langsung dalam konteks lokalitas tertentu. Kedua, menyusun indikator indeks integritas pilkada sebagai alat evaluasi berkala. Ketiga, menyediakan intensif bagi kandidat dan partai yang lolos dari pilkada tanpa temuan politik uang. Kedua, ada pendidikan politik. Pendidikan politik penting bagi warga desa agar proses pemilihan tidak berlangsung dengan praktik politik uang. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta menyadari pentingnya memilih calon pemimpin berdasarkan visi, misi, dan integritas, bukan karena imbalan materi. Dengan meningkatnya kesadaran politik, warga desa akan lebih kritis terhadap calon yang menggunakan uang untuk membeli suara, secara aktif menolak praktik tersebut demi mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat. Ketiga, ada keterlibatan lembaga independen dalam pengawasan pemilihan kepala desa. Tujuannya yang pertama, menjamin netralitas dan objektivitas. Kedua, mencegah dan mengawasi praktik politik uang. Ketiga, memberikan rasa aman kepada pemilih. Keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keempat, butuhnya peran aktif mahasiswa. Tujuan dibutuhkannya peran aktif mahasiswa adalah yang pertama, mahasiswa adalah agen perubahan atau agent of change. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai generasi terdidik yang kritis terhadap tindakan keadilan dan penyimpangan demokrasi. Mereka dapat menjadi motor penggerak perubahan menuju pemilu yang jujur, adil di desa. Kedua, mahasiswa memiliki kapasitas kritis dan akademik, di mana dengan bekal ilmu pengetahuan, mahasiswa dapat melakukan kajian, advokasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang, serta pentingnya memiliki berdasarkan program dan integritas calon, bukan imbalan materi. Ketiga, dapat melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Mahasiswa bisa turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, hak suara, dan konsekuensi dari politik uang. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, diskusi publik, hingga kampanye anti politik uang. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.